Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 7 semuanya. Untuk pertama kali ini mungkin kita belajar daring di awal tahun ajaran baru ini, karena kita bermasalah dengan COVID-19. Maka kita belajar daring. Apa itu belajar daring? Belajar daring adalah belajar dalaman jaring. Oleh sebab itu, maka Ananda sekalian belajar di rumah, sedangkan Bapak menyampaikan pelajarnya dari sekolah. Kemudian sebelum kita masuk materi, maka Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada sebagian yang kenal sama Bapak, yaitu berasal dari Murni. Sedangkan yang dari luar atau artinya dari sekolah lain masuk ke Murni mungkin belum kenal. Jadi baiklah, Bapak memperkenalkan diri. Nama Bapak Afrizal, cukup dipanggil Pak Afrizal. Kemudian untuk aturan-aturan selanjutnya, apabila kita sudah belajar tatap muka, maka aturan-aturan yang kita buat nanti apabila kita sudah tatap muka. Oleh sebab itu, anak-anak Bapak sekalian, maka pada hari ini kita akan mempelajari bab 1 tentang yang pertama konsep ruang, yang kedua konsep interaksi antar ruang, yang ketiga kondisi saling bergantungan. Jadi itulah materi kita pada hari ini. Jadi jam yang kita pelajari pada IPS ini ada sekitar 40 menit. Jadi biasanya jam pelajaran itu 40 menit, 1 jam. Karena kita belajar daring, maka jamnya dipotong 20 menit. Baik, kita masuk aja materi yang pertama. Materi yang pertama itu adalah konsep ruang. Jadi apa itu konsep ruang? Konsep ruang itu adalah tempat di permukaan bumi, baik sebagian atau keseluruhan, yang digunakan untuk tempat tinggal oleh manusia. Jadi setiap ruang ini di permukaan bumi itu berbeda-beda atau mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ciri-ciri tersendiri itu misalnya antara ruang yang satu dengan ruang yang lain itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Contoh, misalnya di rumah Ananda, yang satu dengan rumah Ananda yang lainnya itu berbeda. Jadi setiap ruang mempunyai ciri-ciri tertentu. Misalnya antara daerah pegunungan dengan daerah pantai itu berbeda konsep ruangnya. Jadi antara daerah pegunungan dengan daerah pantai berbeda konsep ruangnya. Oke, yang kedua konsep interaksi antar ruang. Konsep interaksi antar ruang yaitu terjadinya hubungan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, dengan adanya mobilitas barang, mobilitas orang, dan mobilitas informasi. Yang ketiga, saling melengkapi. Yang ketiga, saling melengkapi. Saling melengkapi ini kalau kita lihat ada gambarnya, seperti ini gambarnya. Wilayah A itu surplus sayur.
sedangkan wilayah B surplus ikan. Jadi terjadilah konsep ruang yang berbeda. Jadi wilayah A ini karena banyak sayur, contohnya ya Padang Panjang. Padang Panjang banyak menghasilkan sayur. Sedangkan Kota Padang surplus ikan, artinya banyak menghasilkan ikan. Maka terjadilah perbedaan antara wilayah A dengan wilayah B. Oleh sebab itu, maka terjadilah interaksi. Jadi sayur yang ada di Padang Panjang dibawa ke Kota Padang, atau sayur yang ada di wilayah A dibawa ke wilayah B. Sebaliknya, ikan yang ada di wilayah B dibawa ke wilayah A. Jadi ternyatakan keterkaitan antar wilayah A dengan wilayah B. Yang kedua, kesempatan antara. Jadi seperti yang Anda lihat pada video ini, itu ada gambarnya. Wilayah A itu surplus sayur minus ikan. Surplus artinya kelebihan, minus artinya kekurangan. Jadi wilayah ini kelebihan sayur dan kekurangan ikan. Sedangkan wilayah B, seperti Anda lihat pada video ini, wilayah B surplus ikan, sedangkan minus sayur. Artinya surplus ini kelebihan ikan, minus sayur, kekurangan ikan. Yang wilayah C itu surplus ikan, kemudian minus sayur. Jadi kelebihan ikan dan kekurangan sayur. Jadi artinya pada mulanya wilayah A ini membeli sayur atau membeli ikan kepada wilayah B. Saya ulang balik. Pada mulanya wilayah A membeli ikan atau membeli sayur ke wilayah B. Karena wilayah C lebih dekat daripada wilayah A, maka wilayah A memilih membeli sayur dan ikan ke wilayah C. Maka wilayah A terjadi kelemahan interaksi dengan wilayah B. Itu adalah yang dinamakan dengan kesempatan antara. Yang ketiga, kemudahan transfer. Kemudahan transfer. Nih, yang Anda lihat, kemudahan transfer. Artinya, kemudahan transfer ini contohnya sulit tidaknya menjangkau suatu wilayah. Sulit tidaknya menjangkau suatu wilayah. Contoh, biasanya wilayah A membawa barangnya ke wilayah B. Karena wilayah B jalannya kurang bagus atau kurang baik, atau terjadinya jalannya berlobang, maka pemasaran barang dari wilayah A itu tidak terjadi. Jadi itulah bentuk daripada kondisi saling bergantung. Jadi Bapak ulangi bahwa materi kita itu ada 3, konsep ruang, kemudian ini konsep ruang, kemudian konsep interaksi antar ruang ini, kemudian kondisi saling bergantungan. Jadi kondisi saling bergantungan ini dibagi atas 3: saling melengkapi, kemudian kesempatan antara, kemudian kemudahan transfer. Jadi Anda sekalian, itulah materi kita hari ini. Untuk itu Anda sekalian, tolong dibuat
resumenya atau keringkasan tentang materi kita hari ini. Oleh sebab itu dibuat dalam buku catatan. Jadi nanti buku catatan itu sekali sebulan itu dikumpul ke sekolah oleh orang tua. Jadi Nanda di rumah, jadi buku catatan saja yang dibawa oleh orang tua ke sekolah sekali sebulan. Kemudian kalau ada latihan atau ulangan itu dibuat dalam double folio. Jadi sekali sebulan itu yang dibawa catatan dan double folio oleh orang tua. Oke, sampai di sini saja dulu. Pasudahkan dengan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.